Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar terus meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Kita semakin yakin bahwa kita kuat, kita tidak goyah oleh berbagai hal yang coba mau mempengaruhi hidup kita ya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang terus menjaga, menyertai dan memelihara hidup kami. Dan saat ini kami datang untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir, membuka hati dan pikiran kami. Kami mohon biarlah Tuhan terus mengendalikan seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bahwa merdeka dari saudara palsu, ya saudara dikasih Tuhan. Merdeka dari saudara palsu. Siapa saudara palsu? Kalau dalam konteks bacaan ini saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada desakan, ya kata Rasul Paulus, dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, begitu ya. Saudara-saudara palsu ini adalah saudara-saudara yang mengaku dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara seiman kita. Dia adalah orang yang juga percaya kepada Yesus, saudara dikasih Tuhan. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang ya menyamar sebagai orang yang percaya Tuhan, orang yang juga percaya Yesus. Dan ini ada pada waktu itu, saudara dikasih Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang ya bisa jadi tidak disadari keberadaan mereka, tapi dalam hati mereka atau tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi orang-orang percaya pada waktu itu, supaya mereka bisa diperhamba lagi, bisa ditarik mengikuti apa yang menjadi keyakinan dari orang-orang yang dikatakan sini sebagai saudara-saudara palsu, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita coba bawa ke konteks kita hari ini, ternyata memang saudara dikasih Tuhan, ada juga orang-orang yang mengakui percaya Yesus, ada juga orang-orang yang mengaku dia adalah saudara seiman kita, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang punya tujuan jahat, punya tujuan licik, yang coba mau menarik kita untuk bisa keluar dari keyakinan kita kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus, membawa kita, menyesatkan kita untuk menjadi bagian dari mereka yang menyangkal Tuhan, atau mau coba memaksakan apa yang menjadi keyakinan mereka, padahal keyakinan mereka jelas-jelas adalah keyakinan yang menyimpang. Seperti pada bulan yang Juni lalu kita membahas soal awas, ya, antisipasi, waspadai ajaran sesat, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini orang-orang yang disebut di sini sebagai saudara-saudara palsu itu juga kira-kira seperti itu. Dalam konteks ini orang-orang tersebut mencoba mau mempengaruhi orang-orang percaya yang pada waktu itu ada di Yerusalem, ya dalam konteks bacaan ini,
dengan tujuan ingin menjadikan orang-orang percaya itu hamba sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan mau mereka, sudah dikasih Tuhan. Nah, ini yang disadari oleh Rasul Paulus, diingatkan kepada jemaat di Galatia. Nah, begitu juga dengan kita, sudah dikasih Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa banyak orang, banyak kelompok yang tidak suka kita untuk percaya Tuhan, tidak suka kita hidup di jalan Tuhan, tidak suka kita hidup melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan berbagai upaya, bahkan boleh dibilang dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai cara mereka berupaya untuk memikat orang-orang percaya, memikat kita supaya kita mengikuti apa yang jadi kehendak mereka. Tapi di balik semuanya itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya ya memperhamba kita untuk kembali ke kehidupan kita yang lama, atau memperhamba kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya saya mengingatkan dalam Victorious Devotion hari ini, sebagai orang-orang merdeka sudah dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa posisi kita itu harus kuat, posisi kita harus kokoh, iman kita harus teguh. Kita nggak boleh dipengaruhi, kita nggak bisa dipengaruhi, kita nggak bisa ditarik-tarik, sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Termasuk oleh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah saudara seiman kita. Padahal sebenarnya di balik itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membawa kita atau menarik kita keluar dari keyakinan kita kepada Kristus. Nah, ini ada, kalau boleh dibilang, musuh yang terselubung, sudah dikasih Tuhan. Saudara-saudara palsu. Ya, saudara-saudara palsu. Tapi ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, dengan iman kita yang kuat, yang kokoh, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Siapapun dia tidak akan bisa menarik kita untuk keluar dari kasih karunia Tuhan. Ya, ayat yang ke-5 dikatakan di sini nih luar biasa. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Ya, dengan berbagai upaya cara, Paulus mengatakan bahwa dengan cara, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ini satu komitmen yang keluar dari pernyataan Rasul Paulus yang sungguh-sungguh meyakini dan percaya bahwa keputusan untuk melayani Tuhan adalah sesuatu yang sudah diambil, yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, sudah dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kebenaran Injil itu tinggal tetap kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu hari ini biarlah setiap kita terus waspada, kita terus sadar bahwa di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, ya. Karena itu seperti semboyan yang kita sering dengar, sekali merdeka tetap merdeka. Biarlah kita sekali percaya Kristus, terus percaya Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari saudara-saudara palsu, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami seperti halnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Galatia bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari saudara-saudara palsu, saudara dikasih Tuhan. Karena itu, biarlah kami terus menyadari bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Tidak mudah digoyahkan, iman kami tidak mudah dipengaruhi. Terima kasih Bapa di surga, terus meteraikan firman ini. Firman ini terus bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.